Ini dia. Jadi kalau kita lihat kan apa yang terjadi di Suriah sekarang, saya heran lihat pemerintah Konoha ini, nggak ada komentarnya sama sekali. Kalau misalkan bicara soal Gaza, isunya kemanusiaan, ini bukan isu agama, ini isu kemanusiaan. Nah, tapi mereka membenci Israel karena agama gitu kan. Hari ini saya lihat daftar korban yang di Suriah sekitar hampir seribu orang, kemungkinan lebih Pak Paul. Waduh, tiba-tiba banyak sekali. 1.000 orang, Ya, jadi iya. 400 sekian itu orang Drus, 300 300 lebih itu pasukan pemerintah, kemudian sekitar ya nggak sampai seratusan lah itu dari suku Beduin itu. Kan laskar jihadnya ini, para jihadis teroris ini yang kejam-kejam dan biadab ini untuk membunuh suku Drus ini, untuk melakukan genosida terhadap suku Drus. Kenapa? Karena begini Pak, dalam jangka panjang orang-orang jihadis dari seluruh dunia ini sudah merencanakan mau kumpul di Suriah Selatan. Jadi dari Suriah Selatan itu basis penyerangan menuju Israel lewat dataran tinggi Golan. Itu udah settingan strategi mereka sejak dulu Pak, sejak lama gitu ya. Ya, kira-kira begitu ya. Bagaimana menurut Anda? Silakan. Semuanya boleh bicara, sopan, ya. Nah, Om Toba silakan. Om Toba, Suara Pak Paul. aduh, Nah ini dia. Jadi kalau kita lihat kan apa yang terjadi di Suriah sekarang, saya heran lihat pemerintah Konoha ini, nggak ada komentarnya sama sekali. Kalau misalkan bicara soal Gaza, isunya kemanusiaan, ini bukan isu agama, ini isu kemanusiaan. Nah, tapi mereka membenci Israel karena agama gitu kan, bukan karena kemanusiaan gitu. Siapa itu yang sering jadi narasumber di TV itu, yang sering dielu-elukan oleh orang-orang minoritas, dianggap moderat. Nggak ada itu yang moderat-moderat itu semua cuma takia aja. Yang moderat ini nanti ya ibaratnya nutupin bau busuknya yang radikal ini gitu. Nah itu jadi kalau kita lihat hari ini saya lihat daftar korban yang di Suriah sekitar hampir seribu orang, kemungkinan lebih Pak Paul. waduh, tiba-tiba banyak sekali. 1.000 orang, Ya, jadi iya. 400 sekian itu orang Drus, 300 300 lebih itu pasukan pemerintah, kemudian sekitar ya nggak sampai seratusan lah itu dari suku Beduin itu. Nah cuman begini, ini yang mungkin saya kurang terlalu suka dengan Trump ini ya. Dia hanya mengejar keinginan politiknya saja, dalam arti dia pengen dapat nama, mungkin dia pengen punya cita-cita sebagai raja atau pemenang hadiah Nobel. Nah, sampai sekarang masih terjadi pembunuhan Pak Paul di Suriah Selatan itu. Jadi sesudah Israel membom pasukan Suriah, sekarang mereka menempuh cara lain Pak. Caranya bagaimana? Uh, jadi artinya pasukan ini sebenarnya udah gabungan Al-Qaeda, gabungan ISIS, terus juga beberapa kelompok-kelompok radikal dari luar negeri juga masuk gitu. Jadi ini udah betul-betul mau memusnahkan orang Drus. Bulan April yang lalu mereka memusnahkan suku Alawid dan sebagian suku Kristen, orang Kristen di Suriah Barat dan Suriah Utara. Dunia tidak melihat, dunia tidak memperhatikan Pak. Dunia masih tertutup pandangan matanya oleh situasi di Gaza gitu ya. Padahal mungkin sudah ribuan yang meninggal pada waktu itu, suku Alawid dan orang Kristen gitu. Nah, akhirnya yang terjadi sekarang itu suku Drus sih udah jelas pasti ya, dia tinggal di selatan Suriah, di Suwaida itu, dan beberapa suku Kristen juga ada yang mengungsi ke daerah situ, karena sudah nggak mungkin lagi tinggal di daerah utara maupun di barat. Nah, kemudian Al-Jolani ini diam-diam mengerahkan laskar jihadnya ini, para jihadis teroris ini, yang kejam-kejam dan biadab ini, untuk membunuh suku Drus ini, untuk melakukan genosida terhadap suku Drus. Kenapa? Karena begini Pak, dalam jangka panjang
orang-orang jihadis dari seluruh dunia ini sudah merencanakan mau kumpul di Suriah Selatan. Jadi dari Suriah Selatan itu basis penyerangan menuju Israel lewat dataran tinggi Golan. Itu udah settingan strategi mereka sejak dulu, Pak, sejak lama gitu ya. Nah, Al-Jolani juga terlibat di situ. Negara-negara Arab, Saudi Arabia, Turki terlibat juga. Ambil peranan di situ semuanya gitu. Ya negara-negara Arab lain walaupun sembunyi-sembunyi semua tapi niatnya udah ke sana. Jadi mereka itu mau menjadikan dataran tinggi Golan ini menjadi seperti Libanon kedua, Libanon yang di selatan Sungai Litani yang dijadikan pangkalan oleh Hezbollah untuk menyerang Israel. Jadi nanti diharapkan cara yang berikut untuk memusnahkan Israel sesudah Gaza ini kelihatannya sudah nggak mungkin lagi mereka kuasain adalah lewat dataran tinggi Golan dan Libanon Selatan. Nah, tetapi Israel tidak bodoh, Pak Paul. Jadi untuk itu ya memang di satu sisi Drus punya kepentingan untuk mempertahankan hidup dan nyawa mereka. Di sisi yang lain Israel juga ya kalau ada suku Drus di sana, maka kaum jihadis teroris ini tidak akan leluasa untuk menyerang Israel. Nah, pertimbangannya di sana. Makanya kemarin Netanyahu sesudah diminta oleh Sheikh pimpinan suku Drus yang ada di Israel Utara itu menyerang. Tapi kan diperintahkan sepertinya serangan ini dihentikan karena perintahnya atau permintaannya Amerika Serikat dan Saudi Arabia maupun Turki gitu ya. Nah, ini yang sulit. Kenapa? Korbannya jadi semakin banyak. Sangat banyak, 1.000 orang itu korbannya, bukan 300 lagi, sudah 1.000 orang dari pengumuman hari ini. Nah, artinya apa? Inilah yang namanya ethnic cleansing. Jadi ideologi abad ke-7 ini selalu akan melakukan ethnic cleansing, ya, terus atau pemusnahan budaya juga. Kan Drus ini kan semacam sistem kepercayaan atau budaya juga. Itu yang mereka lakukan. Nah, yang anehnya Drus ini katanya mereka bagian dari rakyat Suriah, tetapi nanti jihadis ini disuruh maju ke depan, kemudian tentara Suriah ini di belakang gitu, seolah-olah mau jadi pendamai, tetapi mereka mengerahkan peralatan berat seperti tank, peluncur roket, pengangkut pasukan. Nanti di tempat itu ya, yang ada bukannya menyelamatkan suku Drus, melindungi, bukan. Yang ada adalah ikut membantai gitu. Ya apa bedanya dengan di Sukabumi lah, ya. Para ini radikalis yang merusak rumah retret itu kan dilindungi sama aparat keamanan sama aparat pemerintahannya. Nggak beda-beda jauh, Pak Paul. Mirip-mirip lah caranya gitu. Ya itu yang terjadi di Suriah sebetulnya. Nah, jadi kalau kita lihat Suriah ini ya tergantung sekarang. Sekarang katanya sudah gencatan senjata. Kemudian pasukan Suriah membatasi jihadis supaya nggak masuk menyerang. Ya ini tergantung. Kalau misalkan mereka masih terus menyerang, ya bisa punah itu suku Drus. Nah ini mau tidak mau ya Netanyahu harus tega, harus berani gitu. Jangan terlalu takut dengan kepentingan politiknya Trump maupun Saudi Arabia. Nah ini persoalannya di sini gitu. Nah yang kedua tadi Pak Paul sudah lihat gitu ya. Indonesia bubar itu. Sekarang Pak Paul di Konoha itu S1 itu berbondong-bondong karena sudah nggak ada lapangan pekerjaan, melamar jadi anggota pasukan oranye, Pak. Kalau di Jakarta itu pasukan oranye itu yang ya tugasnya itu ya pasukan kebersihan lah ya. Itu lulusan S1 semua itu, banyakan itu. Saya lihat bahkan kalau yang namanya ojek online atau taksi online, lulusan S2 juga udah mulai banyak, Pak Paul. Udah mulai banyak gitu. Makanya kadang-kadang saya berpikir Tuan kita tadi itu pidato bahwa seolah-olah masa depan cerah. Ini gawat loh ini situasi ekonomi ini. Belum kalau hutang nanti jatuh tempo nanti beberapa bulan mendatang atau tahun depan. Jadi sepertinya dia hanya pengen jadi presiden, tapi habis itu dia nggak punya planning yang pasti gitu untuk mengatasi masalah ini. Dia puas jadi presiden terus beretorika gitu ya, pidato-pidato gitu ya. Nah,
Tapi dia nggak punya planning yang pasti gitu untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini. Ini yang bagi Konoha berat. Nah, yang satu lagi tadi ada berapa 10.000 ton beras itu. Setahu saya kita belum swasembada pangan, Pak Paul. Saya kira itu 10.000 ton itu juga beras yang diimpor, yang dibeli dari luar, terus kemudian dikirim kemana? Dikirim ke Gaza gitu misalnya gitu. Ya juga heran juga gitu. Itu kan uang pajaknya rakyat Indonesia. Ngapain kita kasih makan teroris di sana gitu kan? Sementara rakyat kita sendiri di Indonesia Timur sana, di Papua sana banyak yang nggak makan. Ya, di daerah Samosir ini aja banyak nggak makan orang. Susah, begitu susahnya kehidupan gitu. Ngapain teroris dikasih makan gitu. Nah itu Pak Paul. Jadi banyak memang hal-hal yang makin aneh di Konoha ini ya. Nah kemudian yang berikut, ya itu Indonesia bubar itu dari, ya itulah mengutip referensi dari novel Pak. Pak Paul coba cari novel, googling aja. Namanya Ghost Fleet, itu novel dari luar negeri. Dari Amerika waktu itu. Itu yang dikutip, bukan jurnal Pak Paul, bukan hasil penelitian, tapi fiksi. Itu dikutipnya pada waktu kampanye Pilpres 2000 berapa itu ya? 2019 apa 2014, saya lupa ingat lah ya. Tapi menggunakan apa namanya? Analisis dari novel itu untuk semacam ini ya, pidato yang bombastis. Tetapi kayaknya sih lama-lama pertama saya nggak terlalu percaya dengan isi novel itu karena itu bukan jurnal, bukan hasil penelitian. Tapi lama-lama kalau melihat situasi ekonomi sekarang bisa jadi Pak Paul, bisa jadi bubar karena masalah ekonomi gitu ya. Belum lagi ini sudah kelihatan mulai bergolak. Kalimantan juga orang Dayak sudah mulai marah ini, melarang transmigrasi karena perbuatan intoleran ya kemarin ya, melakukan pelarangan pembangunan gereja di daerah Kalimantan Barat ya, sudah mulai daerah itu menolak gitu. Jadi ini ya bisa jadi makin lama ini eskalasinya makin mengarah ke Indonesia bubar lama-lama gitu. Kenapa? Karena hak minoritas beribadah nggak dijamin, ya kan? Orang ibadah dibubarin. Nah, jadi ya ngapain lagi kalau memang ibadah dibubarin? Lebih bagus betul-betul bubar sekalian gitu kan? Oke, itu dulu Pak Paul. Silakan Pak Paul. Nih, satu-satu saya kasih videonya nih.